Salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Tirsa Tairas melalui renungan dan doa malam. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan sehingga ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat dan selalu bersukacita, bahkan bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari berdoa. Terpuji Engkau ya Tuhan Allah. Engkau begitu baik dan selalu baik dalam kehidupan kami. Luar biasa kasih-Mu Tuhan menjangkau kami dimanapun kami berada. Karena itu kami percaya ketika kami boleh tiba di malam ini, kami akan beristirahat, maka jangkauan kasih Tuhan tetap kami rasakan melalui pemeliharaan-Mu di setiap detik kehidupan kami. Karena itu Bapa, kami butuh firman-Mu untuk terus menguatkan, meneguhkan iman kami. Meteraikanlah firman yang akan kami renungkan malam ini menjadi kekuatan rohani bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12 berkata, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan." Saudaraku, renungan malam ini diberi judul Tuhan Yesus sangat baik. Dikisahkan bahwa suatu ketika seorang polisi di Amerika menghentikan mobil tua dan seorang pengendara wanita karena anaknya yang masih kecil ikut di dalam mobil tanpa duduk di kursi khusus anak-anak. Karena peraturan anak-anak kecil harus duduk di care seat atau kursi khusus untuk anak-anak. Harusnya sang polisi dapat saja menuliskan surat tilang atas pelanggaran lalu lintas tersebut. Namun ia justru meminta ibu dan anaknya itu untuk menemuinya di sebuah toko terdekat. Kemudian dengan uangnya sendiri, polisi itu membelikan kursi khusus yang dibutuhkan untuk anaknya. Wanita itu sedang mengalami masa-masa yang sulit dan tidak mempunyai cukup uang untuk membeli kursi. Harusnya si wanita ini dia didenda karena kesalahannya. Namun wanita itu bebas dan menerima sebuah hadiah sebagai gantinya. Ini luar biasa perhatian dari seorang polisi tua. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, setiap kita manusia sebenarnya layak mendapat hukuman karena kita telah melanggar hukum Allah. Layaknya seorang wanita yang melanggar peraturan lalu lintas. Namun saudara, dikatakan bahwa bagaimanakah? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas setelah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik seorang pun tidak. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Roma 3 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-20.
Nah, saudara-saudara yang kekasih, kita sebenarnya harus menerima hukuman dari Tuhan. Karena setiap hari rasanya kita selalu melanggar perintah Tuhan. Kita sering kali berbuat dosa. Tetapi karena kasih Allah di dalam Yesus Kristus, kita menerima anugerah pengampunan yang tidak sepantasnya kita terima dari Tuhan Allah. Sebagaimana juga Efesus pasal 1 ayat 7 berkata, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi kita diselamatkan bukan karena kebaikan kita, tetapi kita selamat karena kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kasih Allah yang begitu besar, kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Karena itu kita yakin dan kita mengalami sendiri bahwa Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Bahkan kasih Tuhan menjangkau siapa saja yang mau datang kepada Tuhan. Karena sekali lagi Tuhan Yesus sangat baik. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Tuhan memberkati kita semua. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik. Engkau senantiasa melindungi menjaga kami. Kami manusia seringkali berbuat dosa. Kami melanggar firman-Mu, perintah-Mu. Tapi Engkau menjangkau kami dengan kasih-Mu yang besar. Benar Tuhan, Engkau adalah Tuhan Yesus yang sangat baik, yang sangat mempedulikan kami. Karena itu Bapa, dengan kebenaran firman-Mu kiranya menggugah hati dan pikiran kami, untuk kami menanggalkan dosa kami, tidak terantuk lagi pada dosa yang sama, pada kesalahan yang sama, tapi oleh kuasa Roh Kudus yang terus mengubahkan kami, membaharui hidup kami, sehingga kami hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan, untuk mampu menerjemahkan kebenaran firman-Mu ini dalam hidup nyata setiap hari. Maka berdoa kami, kiranya malam ini penyertaan-Mu sempurna bagi kehidupan kami dimanapun kami berada. Saudara-saudara yang mendengarkan kebenaran firman ini yang berdoa bersama, kiranya diberkati. Mereka yang harus melaksanakan tugas pekerjaan di malam hari, Tuhan berkati, sehatkan dan kuatkan. Bahkan kami akan beristirahat pun ada dalam ketenangan, kedamaian, sehingga sama-sama kami percaya ada hari esok bagi kami semua. Dan ada berkat yang Tuhan siapkan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsa Tairas terus bermohon, kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara terus mendukung channel YouTube Tirsa Tairas dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran firman Tuhan, tekan tanda subscribe, like, berikanlah komentar, dan bagikanlah video ini di media sosial yang Bapak Ibu Saudara miliki. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.